warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka, berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya telah kita nantikan di yaumul qiyamah. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita mau melanjutkan materi. Dulu kita sudah belajar tentang kesehatan, gizi, ekonomi, lansia. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang stunting. Kita belajar modul 2, sesi 1 tentang memahami permasalahan tentang stunting. Ibu paham, tahu atau tidak tentang stunting? Kayaknya sih kayak anak nggak tumbuh normal, nggak berkembang. Sekarang saya tanya, stunting itu lebih cenderung apa Bu? Tinggi badannya Bu? Ya, ini contoh ya Bu ya. Kita perhatikan di sini. Saya bawa media pembelajarannya. Ya, di sini ada anak usia dengan usia yang sama. Kita anggap saja ini usia 18 bulan. Usianya sama tapi tingginya berbeda. Selisih jauh. Nah, ini bisa terindikasi anak ini stunting. Ya Bu ya. Pengertian stunting coba Ibu dibaca. Merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak yang tinggi badan dan anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Iya. Jadi bisa dikatakan diartikan stunting. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Penyebab stunting yang pertama adalah apa Bu? Kurang gizi. Bisakah kurang gizi menyebabkan stunting? Sangat bisa. Asupan gizi yang dimakan oleh anak atau ibu hamil itu harus optimal, harus baik sehingga anaknya, janinnya bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Kalau tidak, bisa menyebabkan stunting. Lanjut, kurangnya imunisasi. Bisa nggak Bu? Kenapa kok bisa? Iya, imunisasi itu apa sih Bu? Yang disuntikkan? Iya, sistem imun, kekebalan tubuh yang disuntikkan ke dalam tubuh, ya. Kemudian penyebab berikutnya tidak CTPS dengan baik. Tahu nggak Bu CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Nah, yang baik dengan air yang Masih ingat nggak Bu? Waktu itu menyarankan kepada ibu-ibu untuk membuat CTPS di depan rumahnya masing-masing. Masih ada nggak sekarang depan rumahnya? Cuman nggak diisi. Oh, diisi, alhamdulillah. Tiap hari Pak. Ya, alhamdulillah kalau masih diisi. Ya, lanjutnya Bu ya. Penyebab berikutnya adalah tidak BAK atau BAB di jamban sehat. Sini jambannya udah sehat semua Bu. Masih ada yang cemplung? Kalau masih ada, dioptimalkan, dibuatkan yang sehat Bu ya. Minta memberikan stimulasi. Tahu stimulasi enggak Bu? Rangsangan. Maksudnya jangan bapaknya aja yang rangsangan gitu. Maksudnya bapak juga harus ngerangsang juga, rangsang yang bagaimana? Rangsang anak. Memberi rangsangan itu dari usia berapa sih Bu? Dari dalam kandungan. Iya, pinter Ibu, dari dalam kandungan. Dari pertama benih dititipkan ke rahim Ibu, ya. Di situ sudah masuk, janinnya sudah mulai berkembang, di situ mulai dikasih stimulasinya berapa apa sih kalau hamil Bu? Oh, denger musik, dilus-lus, apa lagi Bu? Diajak ngobrol, diajak bicara. Bapaknya sangat penting pengaruhnya, perhatian sama ibunya. Dielus, apa lagi Bu? Iya. Kalau ibu kira-kira lagi capek gitu ya, dipijetin, kemudian bapaknya yang masak, bapaknya yang masak, yang nyuci ya. Terus kemudian ibu malam ditungguin terus. Itu suasana hati ibu, suasana pikiran ibu nyaman, sehingga janinnya juga senang, pertumbuhannya juga dengan baik. Yaitu
maksudnya stimulasi. Kalau sudah lahir juga seperti itu. Kalau setelah lahir, stimulasi yang pertama apa Bu? Setelah baru lahir? Ya boleh. Kemudian dari segi kesehatannya, IMD, ingat Bu, IMD yang pernah saya sampaikan dulu. Inisiasi menyusui dini. Ya, jangan tabu dengan itu Bu ya. Karena ASI pertama kali mengandung kolostrum, ya Bu ya. Kolostrum itu yang memang di situ banyak kandungan-kandungan gizi yang baik untuk sistem imun dalam tubuh anak kita. Kemudian dengan kesehatan di posyandu atau polides. Kalau di sini di Kampung Sumberjok, kalau hamil periksa di mana Bu? Polides ya Bu ya. Kemudian dampak apa sih Bu yang terjadi kalau anak kita stunting? Yang pertama adalah dampaknya pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Kira-kira kalau berdampak seperti ini, psikologisnya terganggu atau tidak? Kalau dia sudah sekolah sangat terganggu. Selain itu juga orang tuanya juga terganggu. Nah, Ibu kalau sudah menemui seperti ini, dampak seperti ini, kalau anak Ibu dikatakan sama petugas kesosnya atau petugas kesehatannya dibilang anak Ibu terindikasi stunting, jangan marah Bu. Banyak di kalangan masyarakat kita, Bu, anak Ibu kayaknya terindikasi stunting, langsung marah. Stunting apa? Anak saya itu sehat, lincah. Nah, ini jangan sampai kalau sudah terindikasi seperti itu merasa membela diri. Justru orang lain petugas itu care sama anak kita agar untuk kebaikan anak kita ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian dampak berikutnya daya tangkap jadi kurang maksimal. Kalau sudah sekolah, Ana menang lola, Ana, ya Pak. Nah ini daya tangkapnya juga agak kurang, kemudian menerima pembelajaran juga agak kurang. Kemudian prestasi di bidang akademik kurang baik karena daya tangkapnya kurang, jadi prestasinya juga kurang baik. Yang berikutnya anak udah terserang penyakit, meneng, ngengkleng, diem aja. Anak yang lain aktif cuman diem aja. Kemudian pahami 3G Bu. Ya, 3G apa aja Bu? Gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme. Gagal tumbuh itu seperti apa Bu? Temennya tumbuh ke atas, itu beda Bu, itu saya. Itu saya. Temennya ke atas ya tetap ada. Ya, tadi kan gangguan tumbuh kembang anak ya tadi Bu ya, gagal tumbuh. Kemudian berikutnya gagal kembang. Perkembangan dari apa Bu? Kesehatannya, yaitu tadi dari otaknya dan lain-lain juga gagal. Kemudian gangguan metabolisme. Kenapa terjadi gangguan metabolisme juga? Salah satu dampak stunting karena apa? Tadi kurangnya vitamin, kurangnya gizi, tidak cuci tangan pakai sabun sehingga kuman yang ada di tangannya ketika beraktivitas langsung makan, kuman bisa langsung masuk ya Bu ya. Ini juga dampak dari stunting. Pertama itu dari keluarga. Ya di sini dari keluarga. Kok bisa dari keluarga? Dia yang bisa kasih perhatian pertama kali orang lain atau keluarga? Ya, stimulasi perhatian dari keluarga, kemudian setelah perhatian dari keluarga, kemudian perhatikan anak dari 1000 hari pertama kehidupan. Berarti kalau 1000 hari pertama kehidupan itu usianya dari berapa? Dari janin, kemudian sampai anak usia 2 tahun. Itu apa namanya? Yang dukungnya harus benar-benar masa emasnya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian ibu hamil dan menyusui harus mengkonsumsi gizi seimbang. Kemudian ibu hamil minum TTD dan periksa kehamilan minimal 4 kali. TTD apa Bu? Tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Ini biasanya ibu-ibu yang males. Lah mual. Aku tak Ini ya. Kalau ibu diminum terus Ibu ya. Itu sangat penting untuk ibu, terutama untuk janin yang dalam kayak nggak tahu kandungan. diombe kayak. Iya.
Kemudian ibu hamil, kemudian bayi baru lahir sampai dengan usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhannya setiap bulan di posyandu. Jadi 6 tahun tetap diberi stimulasi, diberikan gizi berimbang sehingga anak tetap tumbuh dengan baik. Kemudian Bu, ada pesan penting di sini. Ada 5 pesan penting. Yang pertama, buang air besar di jamban sehat. Yang kedua adalah pemberian stimulasi dari janin sampai 6 tahun. Itu tadi yang kita ini rangkumannya. Kemudian mengakses layanan dan informasi yang tepat, layanan kesehatan di posyandu, polindes, puskesmas. Kemudian informasi juga yang tepat bisa dari bidan desa, kader posyandu dan petugas kesos. Yang berikutnya memberikan imunisasi lengkap dan tepat. Ya Bu ya, lengkap dan tepat. Dan yang terakhir, cuci tangan pakai air mengalir dan menjaga protokol kesehatan. Ini sangat penting dalam mengupayakan dukungan dan pencegahan stunting. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bu? Terus bagaimana Ibu bagi kalau ada di sekitar kita, saudara kita, tetangga kita, atau yang ada di lingkungan kita terindikasi stunting? Ya Bu ya. Yang pertama, informasikan kepada SDM Kesos, petugas layanan kesehatan ataupun kader lain yang berkepentingan di masing-masing desa di tempat Ibu, di lingkungan. Jadi disampaikan. Kemudian yang kedua, berikan gizi dan nutrisi yang baik. Kalau memang anak kita ya berikan nutrisi dan gizi yang baik supaya mendapatkan asupan yang baik agar pertumbuhannya juga baik. Yang berikutnya, berikan stimulasi pada anak. Tadi stimulasi sudah dipelajari sedikit Bu ya. Stimulasi tadi adalah rangsangan, labelan atau mengolok-olok anak stunting. Ini yang sering terjadi. Mentang-mentang anaknya yang tetangganya lebih pendek gitu. Oh, anakmu stunting ini. Akhirnya orang tuanya ribut. Ada Ibu seperti itu Bu ya? Ada ya, ada seperti itu. Terus ada pertanyaan baru, Pak. Memang dia anaknya usianya sama. Misalkan anaknya Bu Lina sama anaknya Bu Is sama usianya. Tapi kan bapaknya tingginya beda. Babonnya tingginya beda, babonnya beda. Iya. Bapak namanya dur, anaknya kok orang dur. Ya. Anaknya sopok nih. Ayo naik sopel ini. Ayo. Terus ada ibu, anak saya pendek, anak saya tinggi. Gitu. Anak saya tinggi, anak saya pendek. Ini tadi kembali Bu. Apa namanya, gizi, nutrisi, stimulasi ini berpengaruh pada tinggi anak, perkembangan anak. Ya Bu ya. Terima kasih ibu-ibu pada kesempatan kali ini sudah berkenan hadir dan mendengarkan. Sama-sama kita belajar bersama tentang memahami permasalahan stunting di modul 2 sesi 1 ini. Mudah-mudahan kita nanti selangnya dari sini kemudian bisa diterapkan di rumah ya Bu ya. Dan bisa menjadi ilmu kita tambahan juga, bisa menyampaikan ini ke keluarga kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.